Jadi Bapak Ibu, ya kita yang melakukan aktivitas jangan lupa untuk kita jaga diri baik-baik, ya masker, hand sanitizer atau cuci tangan ya, dan kita menjauh dari kerumunan banyak orang. Jangan sampai kendor ya protokol kita secara pribadi. Baik, puji Tuhan. Mari kita kembali di dalam firman Allah, saudaraku, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28, saya akan bacakan buat kita semua. Alkitab berkata kepada kita seperti ini di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Nah, sudah ditampilkan oleh Erika. Nah, saya akan bacakan dan saudara perhatikan sekali lagi. Demikian bunyi firman Tuhan. Mainkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kebenaran firman Allah yang datang kepada kita di minggu kedua di bulan khusus ini, saudaraku, dikatakan dalam ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bahkan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, kita harus punya satu pegangan hidup, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa dikatakan di dalam ayat ini bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya begini saudara, kita jangan membatasi Tuhan, ya. Jangan pernah kita membatasi Tuhan. Mungkin secara manusia rasanya mustahil, tapi kita harus yakin penuh, kita harus pegang baik-baik. Kita mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bisa katakan amin saudara. Dan kita mesti punya satu pegangan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan saya rindu Bapak Ibu supaya hari-hari ini, situasi kondisi sekarang ini saudaraku, supaya kita ini benar-benar mengasihi Tuhan. Karena ada sesuatu yang akan terjadi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena dikatakan ya, bagi mereka yang mengasihi Tuhan, ya, bahwa Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Saya percaya saudara, di tengah situasi kondisi yang buruk sekalipun, Tuhan bisa bekerja untuk mengambil alih semuanya. Amin saudaraku. Dan mendatangkan kebaikan. Saya teringat kitab Yeremia berkata apa kepada kita, bahwa Tuhan itu tak pernah mempersiapkan rancangan-rancangan kecelakaan. Kadang-kadang kita yang salah jalan, kadang-kadang kita yang salah pilih, atau mungkin maaf kata kita yang sok pintar saudara, akhirnya salah jalan. Akhirnya nggak finalnya, nggak endingnya nggak happy saudara. Nah, oleh sebab itu saudara yang sangat dikasihi Tuhan, ya, betapa dahsyatnya kalau hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Karena dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam situasi kondisi apapun. Mungkin di depan mata kita situasi kondisinya buruk, mungkin di depan mata kita mungkin situasi kondisinya nggak baik. Tapi percayalah, selama saudara menyerahkan hidup saudara ke dalam tangan Tuhan, Tuhan punya 1001 cara. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan punya 1001 cara untuk mengubah keadaan. Untuk apa? Bekerja dalam segala sesuatu. Artinya bagi Dia dari mustahil. Tuhan dapat bekerja dalam segala sesuatu. Saudara ingat peristiwa ketika badai, angin ribut menghantam murid-murid, perahu murid-murid Tuhan. Nah, ketika Tuhan datang, apa yang terjadi? Badai itu teduh, badai itu tenang kembali. Artinya Allah turut bekerja. Ya, ini keuntungan kita sebagai orang percaya. Kita nggak pernah berperang sendiri dalam dunia ini. Bisa katakan amin saudara. Apapun yang saudara alami, sakit penyakit, masalah dalam pergumulan hari-hari kan, tapi saudara pegang baik-baik ayat firman Allah ini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam bisnis kita, dalam mata pencarian kita, dalam pekerjaan kita, hari-hari hidup kita. Saudara pegang baik-baik ayat ini, karena dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi kita. Kenapa kita dipilih oleh Tuhan untuk Tuhan nyatakan kebaikannya? Bicara kebaikan Tuhan itu sungguh luar biasa saudara. Bicara kebaikan Tuhan itu bicara tentang berkat Tuhan.
masker bagus nggak? Aman nggak? Baik, aman. Face shield bagaimana? Bisa menjaga kita nggak? Bisa. Ya, supaya itu dropletnya nggak kena mata kita, nggak kena hidung kita. Ya, sarung tangan bagaimana? Aman nggak? Aman. Kalau saudara ke mall sekarang, itu para petugasnya pakai sarung tangan, pakai masker, pakai face shield. Kira-kira udah kok banget? Maksudnya udah safe lah. Tapi kan apakah itu menjamin seseorang tidak terpapar oleh virus ini? Belum tentu. Jangankan yang pakai face shield, yang pakai masker, yang pakai sarung tangan. Dokter aja yang sudah pakai APD, saudara. APD itu apa? Alat pelindung diri. Dari ujung rambut sampai telapak kaki udah dibungkus semuanya. Tapi bukan kita dengar berita-berita, mereka juga terpapar, saudaraku. Dan tidak sedikit mereka yang korban dari COVID ini. Jadi saudara yang sangat dikasihi Tuhan, kalau begitu bagaimana? Ya, tetap kita jaga diri kita. Tapi satu hal saya mengatakan kepada saudara, hanya Tuhan satu-satunya pelindung kita yang terbaik untuk hidup kita. Kita berikan tepuk tangan buat kita. Jadi anak dulu bekerja dalam segala sesuatu, saudara. Mari libatkan Tuhan. Istilah kata bahasa sederhananya, saudaraku, apapun yang saudara mau lakukan, libatkan Tuhan. Ya. Minta Tuhan berjalan di depan kita. Minta Tuhan jadi gunung batu kita. Minta Tuhan jadi kompanen kita. Istilah kata minta Tuhan jadi perisai buat kita. Menghadapi situasi kondisi sekarang ini, saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, ya, saudara camkan baik-baik ayat ini. Ayat ini bukan hanya sekedar untuk dihafal, tapi biar ayat ini menjadi menjadi pegangan dalam hidup kita hari lepas hari. Ya, ibarat kata saudara nggak pernah sendiri, walaupun seakan-akan kita merasa sendiri. Aduh, nggak ada yang tolong saya, nggak ada yang perhatian saya, nggak ada yang peduli sama saya. Itu tipe orang yang mengasihani diri sendiri. Itu tipe orang yang sudah mulai putus asa, saudara. Itu tipe orang, kalau sampai seperti itu, tipe orang yang udah mulai namanya mengeluh dan bersungut-sungut. No, tidak, saudara. Kita mau seperti yang firman Allah katakan, kita nggak pernah sendiri. Kenapa? Karena kita tahu ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah turun bekerja dalam apa? Dalam hidup saudara dan saya. Ya, untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Daripada kita mikirin stres berkepanjangan, saudaraku, kenapa enggak kita pegang baik ayat firman Allah ini? Bahwa kita nggak pernah sendiri dalam dunia ini. Sekalipun mungkin suamimu bisa meninggalkan engkau, sekalipun mungkin istri kita mungkin bisa tinggalin kita dalam tanda petik, sekalipun mungkin orang tua atau mungkin anak bisa melupakan kita, tapi ketahuilah, camkan baik-baik bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Makanya namanya disebut sebagai Immanuel. Saudara tahu apa kata Immanuel? Immanuel artinya Allah bersama dengan kita. Ayo saudara, besarkan imanmu, besarkan hatimu hari-hari ini. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang penting bagian kita duduk di bawah kaki Tuhan. Ketika saudara lagi sedang bimbang, doa. Ketika saudara mungkin lagi sedang putus asa, doa. Ketika saudara mungkin lagi sedang merasa sendiri, ya, kayaknya kadang-kadang setan itu mulai memprovokasi kita, saudara. Tiba-tiba terlintas pikiran, lihat ada yang tolong kamu, lihat gak ada yang peduli sama kamu. Akhirnya kita udah mulai marah, kita mulai kecewa, kita mulai mengeluh. Tidak, saudaraku, kita perhatikan ayat ini bahwa Allah turut bekerja. Ibarat kata Tuhan itu gak tutup mata. Tidak. Kenapa? Karena saudara adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Makanya yang perlu kita lakukan hari-hari ini apa, Bapak Ibu? Lebih getol lagi kita mengasihi Tuhan. Dengan cara apa kita mengasihi Tuhan? Dengan cara kita datang ke rumah Tuhan. Itu salah satu bentuk cara kita mengasihi Tuhan. Dengan cara apa kita mengasihi Tuhan? Dengan cara kita pegang baik-baik firman Allah dan kita lakukan firman Allah dengan sungguh-sungguh. Dengan cara apa kita mengasihi Tuhan, saudaraku? Dengan cara kita punya waktu secara pribadi dengan Tuhan. Kemarin saya waktu ke Puncak dampingi kaum bapak ucapan syukur, saudaraku, kaum bapak Philadelphia. Nah, hari Jumat malamnya kita kan ada konser kaum pria di sana. Nah, saya bilang sama kaum bapak di konser tersebut, ya kurang lebih 3-4 bulan kita di
Jadi kita butuh juga hiburan. Ternyata waktu ke puncak ramai sekali di puncak, saudara. Dan 90% orang Jakarta semua, saudara. Rupanya mereka udah gak betah di lockdown, ya gitu. Jadi pada libur panjang kemarin, minggu ada mereka semua udah mulai puncak, saudara. Nah di konser itu saya sama kaum bapak begini, ya tujuan kita datang kemari pertama memang refreshing. Kita udah jenuh lah di rumah, ya. Tujuan pertama kita datang kemari, ya kita memang perlu hiburan lah. Jangan lupa saya bilang 50% kita refreshing, hiburan, 50%-nya kita juga mau yang rohani. Apa itu yang rohani? Bisa nggak 3 hari 2 malam kita di villa ini? Saya bilang sama kaum bapak, kita tinggalkan rumah kita tinggalkan keluarga, kita mau happy di sini, bisa nggak? Di sini saat yang kita manfaatkan sebaik-baiknya, bukan sekedar kita happy lalu mungkin senang-senang, tapi kita juga mau doa cari Tuhan di situ. 50% kita refreshing, 50% kita mau manfaatkan timingnya untuk kita doa secara pribadi dengan Tuhan. Maka kita sama kaum bapak di sana, ayo jam 2, jam 3 bangun, walaupun memang dingin sekali di sana pada waktu itu. Ya, sini kan banyak kamar kosong, dia bilang vilanya gede, vilanya besar banget. Ayo, jangan bangun jam 1 atau jam 2 atau jam 4 pagi, doa cari Tuhan. Mau di ruang tamu kan, mau di kamar kan, atau mungkin mau di halaman belakang kan. Dia juga punya halaman belakang, saudara villa itu. Nah, bapak ibu yang sangat dikasih Tuhan, ayo bapak ibu saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Ibarat kata Tuhan lagi sedang menunggu kita, saudara. Ya, kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan yang datang sama kita, dia datang ke dalam dunia. Tapi sekarang Tuhan datang lagi sama kita. Kita yang harus datang sama Tuhan. Kita yang harus keluar pintu surga. Amin. Kita mau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Ya, cinta kasih kita tak pernah berubah. Tak ada kesulitan mungkin boleh terjadi sekarang, tapi cinta kasih kita tak pernah berubah. Bahkan semakin hari semakin bertambah, semakin kita on fire bersama dengan Tuhan. Karena janji Tuhan yang dahsyat buat saudara dan saya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi kita yang mengasihi Tuhan. Jadi saya bisa ambil kesimpulan sederhana, saudara. Orang-orang yang sungguh-sungguh setia cinta kepada Tuhan, orang itu tak pernah Tuhan biarkan dia sendiri. Tuhan tidak biarkan dia jatuh sampai tergeletak. Daud bilang apa, saudara? Daud bilang begini, dahulu aku muda, sekarang udah putih rambut, udah jadi opa, sudah jadi engkau, kata Daud. Tapi aku tidak pernah lihat orang benar. Orang benar adalah orang yang cinta Tuhan. Aku tidak pernah lihat orang benar, ada cucunya mengemis kelaparan, kata Daud. Jadi mari saudara, ayo saya rindu supaya rohani kita lepaskan. Ya. Waktu Daud ketemu Goliat, dia ngeliat Goliat tinggi besar, lalu dia ciut, lalu dia ketakutan lari ke diri-diri. Tidak. Tapi Daud bilang apa? Kamu datangin aku dengan tongkat, dengan lembing yang besar. Dan Daud bilang sama Goliat, tapi aku, kata Daud, mendatangi kamu dengan nama Tuhan semesta alam. Daud punya iman yang luar biasa, lebih hebat, lebih tinggi, lebih raksasa daripada Goliat. Pada Goliat itu secara fisik tingginya hampir 3 meter. Ayo saudara yang sangat dikasih Tuhan, di bulan Agustus ini saudara, saya rindu bahwa kita harus punya satu pegangan dalam hidup ini. Dan ada janji Tuhan yang dahsyat buat saudara dan saya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jangan saudara biarkan pikiran-pikiran, ya, omongan-omongan orang sekitar kita yang melemahkan iman saudara. Ada banyak orang tanpa sadar bilang, udahlah, gak mungkin, percuma, ya, buktinya kamu begitu aja. Tidak. Kita nggak mau terima, nggak mau dengar omongan seperti itu. Tapi kita mau memperkatakan Allahku yang kusembah, Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kata
kata mereka saudara ganti dengan nama saudara sendiri. Bagi saya yang mengasihi Tuhan. Artinya saudara tak pernah sendiri. Tuhan dia mau ambil alih. Tuhan dia mau campur tangan. Saudara ingat waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bilang apa? Ketahuilah, aku menyertaimu sampai kepada kesudahan zaman. Nah, kata menyertai artinya beside me. Kata beside artinya di samping kita. Makanya dia tak terlihat saudara, tapi dia tetap terlihat kuasanya, mujizatnya, pertolongannya nyata bagi kita. Kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Saya rindu pada pagi hari ini saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita pegang baik-baik firman Allah. Tuhan bisa pakai situasi, Tuhan bisa pakai kondisi yang berat sekalipun, Tuhan bisa pakai keadaan yang mungkin gak menguntungkan buat kita. Tuhan bisa pakai itu semua untuk apa? Mendatangkan mujizat buat saudara dan saya. Amin. Ya, mungkin orang bilang begini, wah, bisnis lagi lesu nih, bisnis lagi sedang dalam tanda petik lagi payah. Ya, memang pandemi COVID ini dampaknya luar biasa saudara. Tapi dengan baik-baik, saudara pegang baik firman Allah ini, bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia turut bekerja membantu. Jadi Tuhan itu adalah mitra kerja. Ya, dia punya mitra kerja kan? Ya, misalnya contoh Anton kan mitra kerja di Jejet. Kedua, ya, Timo, ya, rekan sekerja, saudaraku, ya. Tapi dengan baik-baik, Tuhan bilang apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya Tuhan mau jadi mitra kerja kita. Selama kita mengundang Dia, selama kita berseru kepada, betul Bapak Ibu benar, kita nggak bisa sendiri. Siapakah kita ini? Sepintar-pintarnya tupai melompat, pepatah bilang, satu hari dia akan jatuh ke dalam perangkap kepada lubang yang memperangkap dia. Artinya kita nggak ada yang hebat saudara. Kita nggak ada yang Superman atau Superwoman. Apalagi menghadapi situasi kondisi sekarang, kita butuh Tuhan. Kita butuh campur tangan Tuhan. Kita butuh Tuhan yang ibarat kata firman Allah bilang, Dia adalah gunung batu kota benteng kita. Selama kita ada di dalam perahu dan Tuhan menjadi kapten, Tuhan menjadi nakoda, Tuhan jadi kepala rumah tangga kita, saya percaya maka perahu hidup kita Tuhan akan bawa sampai kepada dermaga dengan selamat. Amin saudaraku. Baik, pagi ini saudara yang sama dikasih Tuhan, saya berdoa supaya di antara kita yang hadir di ibadah yang kedua ini, kita dibangkitkan kembali iman percaya kita bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Engkau yang lagi sedang bergumul, engkau yang sedang berjuang untuk sesuatu hal, saudara jangan pernah putus asa. Saudara libatkan Tuhan, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menyatakan mujizatnya buat kita yang percaya. Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan. Bulan Agustus adalah bulan kemenangan bagi orang yang percaya. Amin. Kita akan lihat bagaimana Tuhan akan membuka pintu saat pintu tidak bisa dibukakan, tapi dengan kuasa Tuhan pintu akan terbuka bagi kita. Pintu apa itu? Pintu mujizat, pintu berkat, pintu keselamatan, pintu pemulihan akan terbuka untuk saudara dan saya. Yang terpenting saudaraku, cinta Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, sungguh-sungguh ibarat kata hati kita bulat utuh untuk Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan akan lakukan bagiannya untuk saudara dan saya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Oh terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara pegang baik-baik ayat ini. Peristiwa yang seburuk apapun, Tuhan sanggup
sabuk rumah itu untuk mendatangkan kebaikan buat mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Oh, sembah Tuhan, sembah Dia. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Makasih Tuhan. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya. Amin. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan kita, namun kuasa-Mu Tuhan. Allah turut bekerja. Kasih Tuhan untuk saudara di bulan Agustus ini. Baik-baik firman Allah ini saudaraku, karena dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya bagi Dia nggak ada yang mustahil. Manusia boleh tutup pintu berkat untuk saudara, tapi kalau Tuhan mau ambil alih, semua pintu yang tertutup Tuhan sanggup bukakan satu persatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya bagi Dia tidak ada yang terbatas. Dia adalah sumber di atas segala sumber. Ibarat kata Dia adalah air, mata air di tengah padang gurun yang kering kerontang. Dan ayat selanjutnya berkata, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Siapa yang mau terima kebaikan dari Tuhan, angkat tangan pada pagi ini. Oh haleluya. Siapa? Roh Kudus, Engkau lihat tangan yang terangkat kepadamu ya Tuhan. Saya berdoa saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ambil alih semua masalah pergumulan kami, dan Tuhan datangkan mujizat bagi kami, baik itu masalah pekerjaan kami, ekonomi kami, penghasilan kami, kesehatan kami,
jadi mitra kerja kami. Hidup kami bukan kami lagi sekarang. Hidup kami adalah milik Tuhan. Kami tidak pernah berjalan sendiri di dunia ini sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu, berkati kami Tuhan. Bagi kami mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di saat kami berbeban berat, tapi ketika kami percaya berdoa, Tuhan nyatakan kuasa bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, haleluya.